Halo Wipers, balik lagi di Wibi Channel Universe bersamaku, Yukari-chan. Kali ini bakal membahas beberapa rekomendasi anime komedi. Di list kali ini, emang dikhususkan untuk teman-teman yang nyari atau buat stok tontonan anime. Apa aja tuh? Ya langsung gas saja, ikimashou! Pertama, Uramichi Onisan. Anime yang bergenre komedi dan slice of life ini mengisahkan seorang pria lajang berusia 31 tahun dan memiliki kepribadian ganda, Uramichi Omota. Omota yang pada waktu itu memiliki tanggung jawab terhadap sebuah acara pendidikan yaitu Maman and Together. Ia juga diminta untuk menjadi pembawa acara sekaligus menjadi tutor di berbagai latihan fisik. Di dalam acara televisi tersebut, Omota terlihat sebagai seorang pemuda yang energik dan normal pada umumnya. Namun, secara emosional dan mental, Omota tidak terlihat seperti itu. Karena sifat dari Omota ini, anak-anak pun melihatnya sebagai sesuatu yang unik ataupun menarik. Komedi dalam anime ini akan berfokus pada kisah hidup Omota yang dipenuhi dengan berbagai konflik dan hal-hal lucu mengenai konfliknya. Ya bisa dibilang sih kalau si Omota ini karakter yang kurang beruntung atau apes begitulah ya. 31歳だよ。私のお父さんは29歳なんですけど、お兄さんはなんで結婚もしてなくて子供もいないんですか？勘弁して。 Kedua, Mairimashita Iruma-kun. Anime yang bergenre komedi, demons, school, fantasy, shonen, dan supernatural. Bercerita tentang seorang remaja 14 tahun bernama Iruma Suzuki. Sejak kecil, ia merupakan anak yang baik dan penurut. Ia tak pernah menolak jika seseorang meminta tolong kepadanya. Sayangnya, kedua orang tua Iruma ini seperti tidak punya tanggung jawab sebagai orang tua. Bahkan, Iruma harus bekerja untuk menafkahi hidupnya. Dan semua itu berubah ketika dia dijual oleh orang tuanya kepada iblis, tentunya dengan sebuah perjanjian. Dan ternyata iblis tersebut merupakan pemilik sebuah sekolah. Anime ini akan berfokus pada kehidupan baru Iruma di dunia iblis, tepatnya di sekolah sebagai cucu kepala sekolah. Anime ini cocok untuk kalian yang suka dengan cerita santai dan dipenuhi dengan komedi, namun dengan konsep yang lebih fresh dan unik. Dan anime ini juga udah punya season 2-nya dan sekarang masih ongoing. 君、親のせいで幼い頃から働かされて、ろくに学校通えてなかったでしょ。大丈夫。手続きはもう。 Ketiga, Danna ga nani o itteiru ka wakaranai ken. Anime yang bergenre komedi, slice of life, romance, seinen, bercerita tentang pasutri. Kaoru, seorang wanita kantoran yang berkepribadian serius dan sangat menyukai pekerjaannya. Sementara suaminya, Hajime, adalah seorang otaku yang tertutup. Meskipun terkadang keduanya khawatir dengan hubungan mereka, tetapi masih bisa bahagia menjalani hidup bersama. Anime ini sangat cocok buat kalian yang memiliki pasangan normal dan serius. Serta anime ini bisa dijadiin referensi loh, hihihi. Anime ini akan berfokus pada konflik Kaoru yang sulit memahami apa yang dikatakan suaminya. Namun, dia berusaha semaksimal mungkin untuk suaminya. Banyak hal konyol yang dilakukan mereka berdua dan membuat anime ini semakin lucu dan menarik. Walaupun untuk durasi animenya sendiri hanya sekitar 3 menitan, tapi anime ini cocok loh buat nemenin waktu luang kalian di saat makan atau di saat istirahat lah ya. Selanjutnya, Joukamachi no Dandelion. Anime yang bergenre action, komedi, slice of life, seinen. Bercerita tentang keluarga Sakurada yang merupakan keluarga kerajaan namun hidup sederhana. Fokus utama anime ini pada 9 bersaudara keluarga Sakurada yang memiliki kekuatan super digunakan untuk mendapatkan hak atas tahta raja. Di antara
9 bersaudara, diantaranya ada Akane yang sangat pemalu dan karena kepribadiannya itu dia sangat sulit ketika pemilu. Iya, pemilu. Gini nih, kalian bisa bayangkan. Waktu kampanye ternyata dia malu dan jadi pemimpin hanya untuk menghapus semua kamera yang mengawasi keluarganya setiap hari. Meskipun anime ini rilis pada tahun 2015, jangan khawatir dengan masalah grafiknya. Tentu saja untuk grafik anime ini sudah bagus banget loh. ちょっと行ってくるね。あかね、気をつけて。待ちなさいって。言ってるでしょ。 Kemudian ada Isekai Quartet. Singkatnya sih, anime ini tuh sebenarnya mempertemukan anime A dengan anime B. Genre anime seperti militer dipertemukan dengan anime dengan genre komedi. Ya, di dalam Isekai Quartet ini mempertemukan anime seperti Overlord, Yojo Senki, Tate no Yusa, Re:Zero, dan yang gak ketinggalan itu adalah Konosuba dengan Lord Kazumanya. Apa sih yang mereka lakuin? Makin penasaran kan? Jadi, ini tuh diibaratkan udah masuk isekai dan masuk isekai lagi. Anime Isekai Quartet ini juga memiliki ciri khas seperti karakter-karakternya diubah menjadi karakter yang kecil-kecil atau karakter chibi. Dan memang fokusnya pada komedi dibandingkan dengan aspek cerita aslinya ataupun actionnya, tanpa mengurangi keaslian dari karakter masing-masing anime tersebut. Karena anime ini unik, jadi wajib ditonton ya. Dan diperkirakan tahun ini ataupun tahun depan, Isekai Quartet akan kedatangan season barunya. Selanjutnya ada Fruits Basket. Anime yang bergenre komedi, drama, fantasy, romance, dan shoujo, bahkan slice of life, menceritakan tentang seorang gadis SMA bernama Honda Toru, yaitu seorang yatim piatu karena baru saja ditinggal ibunya karena mengalami kecelakaan saat berangkat kerja. Akhirnya, Toru tinggal bersama kakeknya, namun ketika keluarganya pindah dan merenovasi rumahnya, Toru terpaksa tinggal di tenda dengan tidak memberitahu sahabatnya dan bekerja untuk menghidupi dirinya. Suatu hari, Toru tiba di sebuah rumah yang mana rumah tersebut merupakan punya dari salah satu keluarga Soma. Di rumah tersebut, ia bertemu dengan Yuki Soma, seorang siswa populer di sekolahnya sekaligus sepupu dari Shigure. Shigure ini adalah pemilik dari rumah tersebut. Yuki dan Shigure terkejut ketika mengetahui Toru sebenarnya tinggal di sebuah tenda. Karena merasa kasihan, akhirnya Toru diizinkan tinggal bersama di rumah Shigure. Dan sebagai balasannya, Toru harus bersedia mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk anime ini, ceritanya sudah selesai dan terbagi menjadi 3 season. Dan yang membuat anime ini menarik dan mendapatkan rating tinggi adalah cerita yang menarik serta unik dalam menjelaskan setiap karakternya. Jadi, tunggu apa lagi ya? Segera tonton ya, sebelum ketinggalan. Dan tiba di list terakhir, yaitu Gintama. Mungkin masih ada nih yang merasa asing dengan anime ini, padahal anime ini adalah legendanya sebagai pelopor anime komedi. Anime ini memiliki genre yang bisa dibilang lengkap banget sih. Di antaranya action iya, komedi apalagi, historical yes, slice of life pun masuk, dan genre lainnya kalian temukan di anime ini. Anime ini menceritakan seorang Sakata Gintoki bersama Shinpachi dan Kagura. Mereka bertiga ini menjalankan sebuah bisnis freelancer dengan sebutan sebagai Yorozuya, di mana pekerjaan ini merupakan profesi yang bersedia melakukan apa saja seperti benerin genteng bocor lah, nyari kucing lah, sampai pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Anime Gintama sampai saat ini masih berjalan, namun sekarang sudah hampir final season sih. Karena anime ini adalah anime legend, jadi yuk ditonton ya sebelum teaser endingnya keluar, hehehe. Nah, selain dari list-list tadi, masih ada tuh anime lainnya seperti Karakai Juju no Takagi-san, Tonikaku Kawaii,
Danchi kokosei no nichijou, keppeki danchi Aoyama-kun, Shincho no Yusa, Asobi Asobase, Hinamatsuri, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Stay safe and healthy ya, weavers. Arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.